Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana konsep ini diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila dalam konteks pendidikan abad ke-21. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Laksamana Dipura yang akan mewakili teman-teman saya yaitu Luki Ardiansyah, Lolita Ramadhani, Muhammad Kirom, dan Masyita Damayanti untuk mempresentasikan materi kali ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi, pandangan hidup, dan landasan filosofis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Dalam pengertiannya, Pancasila sebagai entitas adalah mengarahkan dan mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi atau konsep, tetapi juga menjadi landasan filosofis, moral, dan hukum bagi seluruh aktivitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Sedangkan dalam pengertian Pancasila sebagai identitas, Pancasila ini digunakan sebagai fondasi yang kokoh bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya membentuk karakter dan identitas bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang tidak sesuai dengan kodrat anak akan menghambat perkembangannya. Dalam kodrat alam, Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam. Pendidikan itu harus menanamkan kesadaran tentang pentingnya alam yang akan mempengaruhi anak sejak lahir, termasuk sifat, bentuk lingkungan, ras, suku, serta karakteristik budaya daerah mereka. Sedangkan dalam kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kodrat zaman adalah perkembangan yang terjadi sesuai dengan kemajuan zaman itu sendiri. Pendidikan harus mampu mengikuti perubahan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan moral yang luhur. Dengan demikian, pendidikan harus bisa mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan jati diri dari bangsa itu sendiri. Kodrat zaman juga mengharuskan manusia untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar dapat memajukan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21, yang pastinya berpihak pada peserta didik. Dalam pendidikan abad ke-21, profil pelajar Pancasila berfungsi sebagai landasan karakter dan kompetisi yang harus dimiliki oleh siswa Indonesia. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir nomor 6 adalah kreatif. Berikut adalah bagaimana 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengannya, dan berbuat baik kepada sesama. Akhlak yang mulia adalah cerminan dari bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Lalu ada dimensi berkebinekaan global yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan.
Di mana di dunia yang penuh dengan keberagaman ini, kita harus bisa hidup berdampingan dengan siapapun, tanpa melihat latar belakang agama, budaya, dan lain sebagainya. Toleransi menjadi nilai utama yang harus kita tanamkan. Selanjutnya adalah dimensi gotong royong. Kita hidup dalam masyarakat yang saling membutuhkan. Dengan gotong royong, kita belajar untuk bekerja sama, membantu sesama, dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat jika kita melakukannya bersama. Iya kan? Dimensi berikutnya adalah mandiri. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Dengan kemandirian, kita tidak hanya mengandalkan orang lain loh, tetapi kita juga menjadi individu yang kuat dan tangguh. Selanjutnya ada dimensi bernalar kritis. Di zaman sekarang, informasi begitu banyak dan mudah didapat. Namun, kita perlu kemampuan untuk berpikir kritis, untuk menyaring, mengevaluasi, dan tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak benar. Dengan berpikir kritis, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak pastinya, ya kan? Dan yang terakhir, dimensi kreatif. Kreativitas adalah kekuatan untuk mengatasi tantangan yang ada. Kita diajarkan untuk berpikir di luar kebiasaan, menciptakan solusi baru, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, bahkan ketika kita menghadapi kegagalan. Nah, dengan mengintegrasikan keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita tidak hanya akan menjadi manusia yang cerdas secara akademik loh, tetapi juga individu yang memiliki karakter kuat, mampu bersaing di dunia global dan siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang siap menghadapi masa depan dengan semangat dan keyakinan. Oke? Nah, kita sekarang sampai pada akhir presentasi ini. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa setiap dimensi profil pelajar Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan siswa secara utuh. Dimensi-dimensi ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang kompeten secara global, tetapi juga menjaga mereka tetap berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai yang menjadi fondasi identitas bangsa kita. Penting untuk kita ingat bahwa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Artinya, pendekatan yang kita gunakan dalam mendidik harus benar-benar memahami dan menghormati potensi, kebutuhan, serta kodrat anak didik kita. Dengan cara inilah, pendidikan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan berpihak pada peserta didik adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.